Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Bila kita amati saat ini, banyak video yang beredar perseteruan antara orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul dengan para ulama Nusantara. Perseteruan ini kian memanas dan tentu saja membuat bingung masyarakat umum mana yang benar dan siapa yang salah. Sebagai orang yang mengaku keturunan Rasul, mereka menyadari kultur masyarakat Indonesia yang memberikan penghormatan kepada keturunan Rasul, dan modal kultural seperti ini dikonversi menjadi modal politik dan modal ekonomi. Inilah yang terjadi, mundur jauh ke zaman feodal, di mana darah keturunan menentukan status sosial seseorang, sekaligus memiliki hak istimewa. Karena memiliki keturunan istimewa, maka boleh melakukan apapun, melanggar etika sosial, hukum agama, hingga aturan negara. Arogansi dan sumpah serapah yang diselingi takbir dalam setiap ceramah telah menjadi suatu tradisi, menghasut para jamaahnya untuk membenci orang atau kelompok yang berselisih paham. Ujaran-ujaran kebencian yang dibumbui dengan janji-janji surgawi. Bahkan ada seseorang yang mengatakan Habib selepel dengan malaikat. Inilah kemudian yang membentuk sikap fanatik. Habib yang dulu dikenal dengan kualitas akhlak yang tinggi, ilmu yang mendalam, dan kualitas ruhani yang tidak tertandingi, bahasanya lembut, membuat hati sejuk, kini terpental sudah ketika melihat kenyataan di lapangan. Inilah suatu fenomena yang sangat memprihatinkan di balik pemaknaan Habib yang sakral dan dipertuahkan. Nilai dan kehormatan gelar Habib menjadi merosot tajam, terperosok jauh, dan menjadi perbincangan yang kurang baik di kalangan umat Islam sendiri karena ulahnya sendiri. Terlebih lembaga Rabitah Alawiyah sebagai institusi yang mengaku memiliki otoritas dalam memverifikasi nasab, terbukti ketika muncul kajian yang dilakukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mempertanyakan ketersambungan Mbak Alwi. Lembaga ini tidak mampu membantah atau mempertahankan ketersambungan silsilah mereka. Yang muncul adalah bantahan-bantahan emosional dari individu-individu yang selama ini sudah kandung diakui sebagai Habib. Otoritas lembaga ini dipertaruhkan sekaligus dipertanyakan. Disinilah relevansi kritik Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kitabnya Al-Bayan Al-Jahabi. Kritik ini penting untuk membongkar kemapanan sekaligus membungkam para Habib yang merasa paling Habib dibanding Habib-Habib yang lain. Merendahkan dan menghina yang bukan Habib dengan mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Profesor Quraisy Shihab, seorang Habib yang selalu menolak dipanggil Habib, sebab menurutnya gelar Habib melekat dengan sebuah tanggung jawab moral yang besar. Jadi tak heran jika Quraisy Shihab menolak dipanggil Habib, meski kedalaman ilmu dan kemuliaan akhlak
tidak diragukan lagi. Baginya seorang Habib harus memiliki sifat juhud dan wara, baik dalam bersikap maupun dalam bertutur kata, karena perilaku dan kebijaksanaannya akan dicontoh oleh masyarakat luas. Masuknya Islam di Nusantara tak luput dari peran ulama yang menyebarkan dakwah Islamnya kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Kearifan lokal yang tidak tertinggal tetap berjalan bersama dengan Islam. Ini sangat menarik untuk dikaji, karena ulama-ulama dahulu menyiarkan agama Islam dengan cara yang bisa diterima oleh beragam masyarakat dengan baik. Maka sebagai generasi yang telah hidup di zaman modern ini, jangan sampai melupakan sejarah dan peninggalan ulama-ulama terdahulu. Ulama di Nusantara sudah sepatutnya dicontoh bagaimana cara berdakwahnya tanpa kekerasan, karena sekarang ini banyak yang mengatasnamakan keturunan Rasul, Ahlul Bait atau Juriyah Rasul, justru banyak melakukan perilaku yang tidak terpuji. Sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan metode yang diusung Wali Songo dan ulama Nusantara yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusung semangat dakwah yang damai, lembut, dan toleran. Selain itu juga akomodatif melalui asimilasi budaya yang diwarnai dengan ajaran tauhid, sehingga Islam secara perlahan bisa membumi dan diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa kekerasan dan sumpah serapah. Kiai Haji Said Akil Sirot menjelaskan, ulama adalah pewaris Nabi. Orang yang menganut pada ulama itu bukan berarti tidak menganut kepada Nabi, justru manut ulama karena hanya ulamalah yang menjadi pewaris Nabi. Ilmu ulama melalui jalur atau sanad yang jelas dan tersambung tanpa terputus sampai ke Rasulullah. Maka sudah seharusnya sebagai generasi mengerti tentang sejarah dan peran ulama di Nusantara agar bisa mengenali identitasnya yang asli, bukan mengikuti budaya kearab-araban. Nabi orang Islam adalah orang Arab. Al-Quran, bacaan sholat, hingga azan pun bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab, ujar Kiai Haji Said Akil Sirot pada pidatonya dalam acara konsolidasi kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Beliau juga pernah mewanti-wanti kepada para pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Arab maupun di Barat, pulang ke Indonesia bawalah ilmunya, bukan budayanya. Kembalilah ke ajaran para leluhur, ulama Nusantara dan spiritualnya. Karena itu berarti kembali ke fitrah kita sebagai anak Nusantara. Seperti seorang anak yang sudah jauh meninggalkan rumah dan tersesat dalam hidupnya, kemudian ingat pulang ke rumah orang tuanya di desa, kembali menyadari betapa indah, damai, dan tentram hatinya kala itu ketika masih tinggal di desa bersama orang tua. Spiritual adalah orang tua kita yang senantiasa menantikan kepulangan anaknya
dengan rasa cinta kasih yang murni serta kerinduan yang tak terkirakan. Untuk bisa berkumpul, hidup kembali bersama dalam kedamaian suasana pedesaan yang indah dan penuh makna. Yang Sunda, pulanglah kembali ke rumahmu dengan ajaran dan budaya leluhur Sunda. Yang Jawa, pulanglah kembali ke rumahmu dengan ajaran dan budaya leluhur Jawa. Yang Bali, kembalilah ke rumahmu dengan ajaran dan budaya leluhur Bali. Yang Batak, kembalilah ke rumahmu dengan ajaran dan budaya leluhur Batak. Yang Toraja, Baduy, Banten, Kalimantan, Maluku, sampai Papua, kembalilah ke rumahmu dengan ajaran dan budaya leluhur kita masing-masing sebagai jati diri kita, bangsa Indonesia. Kita orang Indonesia, jati diri kita adalah ajaran leluhur kita dan bukan ajaran leluhur bangsa lain. Demikian para jiwa cahaya, semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, Hu adalah esensi itu sendiri yang bermakna dia gaib. Karena itu jikir Hu salah satu jikir yang paling kuat. Jika seorang pencinta telah fana dalam dia, maka tidak ada lagi dualitas. Yang ada hanyalah keesaannya. Hanya dia sang kekasih. Jikir napas mengikuti kehendaknya. Hu, engkau masuk dengan kehendaknya. Allah, engkau keluar dengan kehendaknya. Jiwaku ketika Hu meluncur mendekat kepada Allah, dan itu terjadi secara harmoni. Harmoni napas, harmoni Hu Allah, dan harmoni gerak jiwa yang mendekat kepadanya dengan menyerah dan berserah. Disinilah letak kesadaran. Dan aku hanya diam, hening mengamati semua gerak nafas, gerak hati, berzikir Hu Allah, dan jiwa bergerak mendekat dan berserah kepada Allah. Sungguh harmonisasi mikrokosmos ini terasa dalam diriku, dan aku tetap berada pada wilayah kesadaran. Di sini tidak ada pergerakan apapun. Kesadaran terakhir ini tempat berlabuh. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.